saya ingin berbincang-bincang dengan sahabatku semua tentang berbagai hal yang berhubungan dengan sadar Allah. Nah, kita santai-santai saja. Sadar Allah itu kalau bahasa umumnya itu ma'rifatullah. Jadi untuk jamaah DNSA, ya, untuk kita menggunakan kata sadar Allah. Kata ini sengaja kita gunakan untuk menghilangkan persepsi yang begitu tinggi tentang ma'rifat yang selama ini kita terima dari berbagai sumber. Kita gunakan sadar Allah karena konsep sadar Allah ini bisa diterapkan dari berbagai jenjang usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai tua. Ya. Nah, ini telah kita buktikan bahwa sadar Allah ini dari beberapa teman kita telah mencoba di sekolah masing-masing, ya, di mana diterapkan di PAUD, di MI, SMP, itu ternyata dampaknya luar biasa. Ada perubahan perilaku yang luar biasa dari pengalaman-pengalaman mereka. Jadi untuk merubah perilaku anak, akhlak anak menjadi akhlak yang lebih baik, ternyata kita bisa menggunakan metode zikir nafas sadar Allah. Jadi kita berzikir untuk mencapai sadar Allah. Nah, ini yang sekarang sedang kita sosialisasikan, mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, ya, PAUD sudah kita uji cobakan, kemudian pendidikan dasar SMP, ya, sampai perguruan tinggi, tapi masih sifatnya belum maksimal, ya. Kita masih dalam pengamatan. Ya. Ternyata hasilnya luar biasa. Akhlak anak bisa berubah secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Untuk memulai zikir nafas sadar Allah, kalau biasanya saya berdoa dulu, ya. Berdoa dulu. Setelah berdoa, kemudian keinginan-keinginan kita kosongkan, ya. Doa pun kita lupakan, ya. Kita rileks, kita santai, kemudian kita mulai dengan zikir nafas, ya. Kalau zikir nafas ini, Mbah kalau kangen kok langsung kejadian gimana? Ya, itulah manfaat dari memperluas kesadaran, ya. Level 1, ya, memperluas kesadaran. Jadi level 1 itu memperluas kesadaran. Artinya kita menyadari nafas kita. Yang pertama, kita sadari nafas kita. Menyadari itu berbeda dengan berpikir, ya. Kalau menyadari, ya sadari saja, nggak usah berpikir. Contoh, kita sadari tubuh kita. Kita sadar kita punya tubuh, ya. Sadari tubuh kita. Ketika kita duduk, kita sadar kita duduk. Kita nggak perlu berpikir bagaimana kita duduk, kursinya seperti apa, posisi seperti apa. Langsung aja duduk, kita sadar kalau kita duduk. Nafas juga begitu. Kita nggak perlu mikirkan nafas, tapi kita sadari saja bahwa kita dinafaskan, ya. Kita nggak bisa bernafas, ya. Kalau kita bisa bernafas, bisa ngatur nafas sendiri, ya coba kita atur. Oke lah, saya 10 menit sekali mau bernafas, ya. Bisa nggak 10 menit sekali? Atau setengah jam sekali? Ya nggak bisa. Karena itu sebenarnya kita ini dinafaskan.
Ya kita sadari itu pada level pertama. Kita sadari nafas kita, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, gitu. Kita sadari nafas. Setelah kita sadari nafas, kita sadari tubuh kita. Kemudian kita perluas kesadaran. Terus sampai kesadaran langsung alam semesta. Ya. Konsentrasi kita, fokus kita pada kesadaran, bukan pada nafasnya. Biasanya pada level 1 ini banyak sekali sensasi-sensasi. Sensasi itu asalnya dari tiga hal. Yang pertama dari jasad. Sensasi jasad itu biasanya kita terasa capek, panas, seperti kesemutan, seperti ada nyamuk atau apalah ya, kedinginan, itu sensasi jasad. Kemudian yang kedua sensasi pikiran. Ya, pikiran kita terus melayang-layang ketika kita sedang berzikir, melayang-layang, berpikir ke sana kemari, itu. Yang ketiga sensasi dari rasa, ya, seolah-olah melihat ini, melihat itu, melihat sinar, melihat orang berjubah, melihat lorong dan lain-lain, itu sensasi rasa. Ya. Ingat kalau ada sensasi itu ya abaikan, kita terima aja, abaikan. Ya, contoh sensasi pikiran misalnya. Kita ada pikiran sana kemari. Kalau kita, pikiran kita itu terus melayang-layang kemana-mana, kita berusaha menghentikan pikiran kita, nah, maka akan double, pikiran kita double. Yang satu pikiran melayang-layang, pikiran satunya berusaha menghentikan, nah itu double. Maka nggak akan pernah pikiran kita bisa berhenti, malah kita berpikir terus. Kita terus bertahan di level 1, terus kebingungan di level 1. Jadi terima aja, kemudian abaikan. Ya, kita cukup sadari nafas. Setelah kita perluas sadaran, ya, kemudian baru berikutnya kita sadari yang menciptakan nafas. Kita sadari yang menciptakan semesta. Ini apa ini? Bentar. Mbah kalau lagi nyantai terus sambil on kesadarannya ke Allah, seketika dengar apa di padepokan suara rame-rame, itu termasuk gimana Mbah? Padahal bukan tujuanku. Itu memori yang nyambung ya. Kangen padepokan kali. Apa kangen saya ya. Itu dampak dari kesadaran kita meluas. Jadi berikutnya setelah kita perluas kesadaran ya, kesadaran semesta terus sampai mentoklah semaksimal mungkin kita ya. Kita sadari yang baru, kita sadari yang menciptakan semesta. Siapa yang menciptakan semesta? Ya. Sang pencipta semesta, sang pencipta nafas, sang pencipta diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari Allah. Dengan kita sadari Allah, terus kita terus lanjutkan sadari Allah. Kemudian kita lafadzkan, ya. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Begitu seterusnya. Terus ya, sampai ketika kita nafas masuk, ini kita mendekat ke Allah. Nafas keluar, Allah. Itu kita berserah. Jadi gambarannya begini. Nafas masuk kita mendekat, ya. Nafas keluar Allah, kita berserah. Nafas masuk kita mendekat lagi. Nafas keluar Allah, kita berserah. Nafas masuk mendekat lagi, keluar Allah, berserah. Begitu seterusnya. Jadi mendekat, berserah, mendekat, berserah, mendekat, berserah, mendekat, berserah terus ya. Itu. Akhirnya biasanya kalau sudah gitu,
itu sampai mencapai pada kondisi dikatakan tidur nggak tidur, dikatakan bangun nggak bangun. Jadi kondisi pertengahan antara tidur dengan bangun, ya, kondisi tengah-tengahnya ya. Mungkin kondisi netral ya. Itu hanya beberapa detik, tak lup gitu ya. Setelah itu masuk kondisi fana. Ya, kita menyadari, jaga kesadaran terus. Ya. Kesadaran terus dijaga, jangan sampai hilang kesadaran. Kalau kita kehilangan kesadaran, kita akan tidur. Ya. Maka jaga kesadaran, tetap sadar Allah. Ya. Nah, di kondisi fana itu, yang fana itu apanya sih? Yang fana itu ego kita. Ya, ego-ego yang bersifat negatif itu fana. Kemudian nafsu-nafsu kita yang negatif itu fana. Fana itu artinya binasa. Jadi kita sirna nafsunya ya. Nafsunya disirnakan, dilemahkan, dileburkan dalam kemuliaan Allah. Jadi nafsu itu tetap ada, tapi nafsu itu telah terbimbing, ya. Nafsu itu telah termanage ya, menjadi nafsu yang mulia. Itu pada posisi fana. Kita terus nafas masuk mendekat, nafas keluar berserah, nafas masuk mendekat, nafas keluar berserah terus. Madiun Nadir Mbah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nafas di tahap ubun-ubun, boleh ditahan di ubun-ubun, boleh Mbah. Ya, nafas jangan ditahan. Teruskan saja, jangan berhenti di ubun-ubun. Ya. Itu mesti memang melewati ubun-ubun ya. Kadang kita melewati seperti di sini itu kayak mau jebol atau kayak padet ya. Kadang terasa plong gitu ya, kayak bolong gitu kadang. Itu sensasi ya. Itu abaikan saja. Kita terus, jangan dihentikan ya. Terus. Nah, pada kondisi fana yang telah kita capai, ego kita lebur. Ya, dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Maka pada aktivitas sehari-hari kita akan cenderung untuk berlaku baik ya. Kita punya akhlak yang lebih mulia. Jadi kita lebih bisa untuk mengendalikan hawa nafsu yang negatif-negatif. Senang melakukan kebaikan, susah melakukan keburukan. Nah, itu terus ya. Jangan sampai turun. Kalau udah fana jangan sampai turun. Ya, karena bisa saja setelah fana kemudian buyar, turun lagi. Memulainya sulit lagi. Itu terus. Ya. Kita terus pada kesadaran, yaitu sadar Allah. Tapi kalau sudah mencapai fana itu nggak ada sensasi lagi. Sensasi itu hanya ada pada level 1. Pada saat kita memperluas kesadaran. Itu banyak sensasi. Tapi kalau sudah di fana itu nggak ada sensasi. Nah, setelah kita terus masuk ke dalam fana, masuk terus atau mendekat terus, mendekat berserah, kita akan dibimbing untuk masuk pada wilayah nafi isbat ya. Nafi isbat. Jadi nafas masuk itu sebenarnya lafadznya itu la ilaha illallah. Yang ada hanya Allah. Nafas keluar lafadznya la haula wala quwata illa billah. Itu nafas keluar. Jadi yang ada hanya kekuatan Allah. Jadi nafas masuk yang ada hanya Allah. Nafas keluar yang ada hanya kekuatan Allah. Itu terus kita masuk ke situ. Terus kita masuk. Atau mendekat lebih dekat lagi dan berserah, mendekat berserah terus. Ya. Dan terus jaga kesadaran. Di situ kita menyaksikan, ya kita sebagai saksi. Menyaksikan yang laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa dirupakan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dipersepsikan apa-apa, bahkan dijelaskan itu juga sulit ya. Kalau sudah dari fana ke nafi isbat itu sulit ya. Yang jelas lakukan saja ya. Ya dengan semua, sahabat semua, itu kalau sudah melewati itu nanti akan paham sendiri.
Oh ternyata fana seperti ini, oh ternyata nafis seperti ini. Itu terus ya. Di situ kita menyaksikan, di situ ada kekuatan Allah. Di situ ada Allah, ya di situ ada kekuatan Allah. Jadi Allah dan kekuatan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi kita tidak bisa mempersepsikan kekuatan Allah ya. Ketika tangan kita, wah ini kekuatan Allah, bukan. Itu paling banter yang kita rasakan hanya sebagai tanda kekuatan Allah. Itu bukan kekuatan Allah, itu tanda kekuatan Allah. Jadi itu tanda itu yang bisa kita rasakan ya, yang bisa kita sadari lah ya, yang bisa kita sadari. Kalau kita rasakan, kadang-kadang namanya perasaan itu kadang-kadang menipu sih. Jadi jangan mengandalkan rasa, kadang menipu. Seperti di Padepokan itu perasaan saya itu sholat itu menghadap ke selatan, itu perasaan saya sampai sekarang. Akhirnya ketipu perasaan. Bahkan sekarang pun perasaan saya di Padepokan itu yang menghadap ke barat sholat, itu perasaan kadang-kadang masih seperti menghadap ke selatan. Jadi pakai kesadaran. Jangan pakai perasaan gitu. Jadi kita sadari kekuatan Allah itu, kita sadari ya. Dan paling banter yang kita terima, yang bisa kita sadari adalah tanda dari kekuatan Allah. Itu kita terus. Nah, setelah kita terus, maka kita akan masuk pada sibgoh ya, celupan Allah ya. Kita lebur di situ. Leburnya gimana? Nggak bisa dijelaskan. Tapi gambarannya seperti ini. Jadi kita ibarat setetes air yang masuk, jatuh, tercelup pada lautan yang sangat luas. Itu gambaran sibgoh. Ya, di situ kita menangkap tanda-tanda dari kekuatan Allah. Tanda kekuatan Allah, sehingga pandangan kita adalah pandangan Allah ya. Ucapan kita ucapan Allah, pendengaran kita adalah pendengaran Allah, aktivitas kita aktivitas Allah. Itu kita sadari ya. Kita bisa menyadari itu kalau kita sudah melewati sibgoh ya. Kita bisa, ini sebagai satu fakta bahwa kita itu betul-betul nggak ada daya upaya, nggak bisa melakukan apa-apa tanpa kehendak Allah. Dari sibgoh inilah modal kita untuk melakukan 3T. Jadi sadar Allah itu modal untuk 3T. Ya. Tasbih, tahmid, takbir. Itu modalnya itu. Dimana tasbih, subhanallah ya, itu sikap kita menerima. Subhanallah, Allah Maha Suci. Kalau Allah Maha Suci, perbuatan Allah pasti suci. Suci itu ya kebenaran mutlak hanya pada Allah ya, dari sisi apapun Allah benar ya. Nah, situ bagaimana kita bisa menerima perbuatan Allah dan semua yang dari Allah ya. Nah, kita berlatih subhanallah ya, kita lafadzkan subhanallah, dibatin boleh tapi dilafadzkan pelan-pelan subhanallah. Itu dalam batin kita, ya Allah aku menerima, ya Allah aku menerima afalmu, ya Allah. Ini jadi kita berlatih. Itu sikap menerima, kalau nggak berlatih nggak bisa. Kita zikirkan sajalah, katakan. Itu tanpa kita latih dalam perilaku sehari-hari nggak bisa. Memang harus dilatih ya. Jadi subhanallah. Itu sikap kita bagaimana? Sikap kita menerima.
Menerima apa? Menerima kalau kita problem sakit atau apa. Subhanallah, ya Allah, hamba menerima sakit ini ya Allah. Kalau punya masalah, keuangan dan lain-lain. Subhanallah, ya Allah, hamba menerima permasalahan yang Kau berikan pada hamba. Subhanallah, terus itu menerima, terus menerima, terus itu ya. Subhanallah, karena apa? Tasbih itu yang paling sulit. Yang paling sulit itu tasbih. Ya. Selain kita pakai zikir, ya, biasanya 33 kali. Ya. Kalau misalnya kita sudah bayangkan 33 kali terlalu lama ya nggak usah dihitung ya, bisa lebih bisa kurang. Yang penting setiap lafaz itu sambungkan ke Allah sesuai dengan sikap yang sesuai dengan lafaz itu. Ya, kalau subhanallah menerima, itu sambungkan ke Allah dalam hati ridho, dalam hati ikhlas, menerima afal Allah, menerima semua perbuatan Allah. Karena pada dasarnya bagi kita pejalan spiritual ya, permasalahan-permasalahan apapun yang terjadi pada diri kita, juga pada lingkungan kita, juga pada negara kita yang sekarang ini jadi masalah global ya, termasuk penyebaran virus corona yang begitu dahsyat ya. Itu kita harus menerima. Sikap pertama, kita harus mampu menerima ya. Karena ini adalah tanda cinta Allah dalam rangka Allah memberikan pendidikan pada kita agar kita mempunyai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Allah ingin menaikkan derajat kita di sisinya. Itu oleh karena itu apapun perbuatan kita, apapun perbuatan Allah pada diri kita, itu harus kita terima. Ya. Jadi dilatih itu. Mungkin dalam satu malam kita hanya berlatih subhanallah, subhanallah dengan sikap menerima. Itu kemudian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka insya Allah kita akan diberi kemampuan oleh Allah menerima semua afal Allah. Baik itu yang menyenangkan diri kita, baik yang menyusahkan atau tidak kita kehendaki, semualah kita bisa terima. Kalau kita sudah bisa menerima, ya, baru kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur padamu, ya Allah, alhamdulillah. Ya, bersyukur pada Allah, jangan bersyukur pada nikmat. Itu beda. Kalau bersyukur pada Allah ya, apapun yang diberikan Allah, baik itu penyakit, baik itu kesehatan, baik itu uang banyak, baik itu hutang dan lain-lain ya, semua permasalahan, nah, itu kita akan bisa bersyukur karena kita bersyukurnya pada Allah, bukan bersyukurnya pada permasalahan itu, pada nikmat itu, gitu loh. Jadi contoh ketika kita dapat rezeki banyak, dapat uang banyak, kita bisa alhamdulillah. Itu. Tetapi pada saat kita nggak ada uang, kita punya banyak utang, mampu nggak kita masih secara ikhlas alhamdulillah ya Allah gitu. Nah, kalau kita mampu, berarti kita sudah bersyukur karena Allah. Kalau kita belum mampu, artinya kita masih bersyukur karena nikmat. Itu beda. Jadi yang benar yang mana? Yang lurus Allah yang mana? Yang lurus Allah adalah bersyukur karena Allah. Itu. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menerima, kita sudah bisa bersyukur, maka hidup kita itu akan damai. Situasi apapun kita akan senang. Gitu. Situasi apapun kita akan enjoy ya. Jiwa kita itu damai. Ya, kalau seneng nggak seneng nemen, kalau susah nggak susah nemen. Pokoknya enjoy lah. Hidup itu bisa seneng terus gitu loh. Itu alhamdulillah. Lah,
Kemudian setelah kita bisa menerima, kita baru bisa merasakan kemuliaan Allah. Kita baru bisa merasakan keagungan Allah. Kita baru merasakan kebesaran Allah. Maka kita baru mampu berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita Allahu Akbar, kita meyakini, ya, meyakini Allah, meyakini kebesaran Allah, meyakini kemuliaan Allah. Dan keyakinan itu akan menyatu dalam diri kita. Akhirnya apa? Kita termotivasi untuk melakukan aktivitas. Itulah orang berserah. Gitu. Jadi orang berserah itu bukan orang yang diam di kamar tidak melakukan sesuatu. Tapi orang yang berserah itu adalah orang yang aktif, orang yang kreatif, orang yang terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Karena apa? Karena perintah Allah tidak pernah berhenti. Jadi setelah jiwa kita damai, kita bisa bersyukur, kita bisa meyakini kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Ya, maka timbul satu motivasi, kekuatan kita dalam menjalankan amanah Allah. Itu kita akan punya kekuatan menjalankan amanah Allah. Jadi enteng amanah itu, gitu loh. Jadi amanah berupa apa? Hidup kita itu amanah. Ya. Hidup kita itu amanah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keseluruhan hidup kita itu hanya karena Allah, itu amanah. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, itu seterusnya terus. Sudah umum ya, artinya sudah pengertian, orang semua tahu kalau anak itu amanah, diri kita, tubuh ini amanah, istri amanah, harta benda amanah, pekerjaan amanah. Amanah itu kan titipan. Mana sih enggak titipan? Mana yang milik kita? Tubuh ini sendiri aja bukan milik kita. Ini titipan Allah. Itu. Jadi setiap amanah itu mesti ada tandanya, itu pasti. Ya. Dalam satu amanah mesti ada tanda. Dalam satu tanda mesti ada perintahnya. Gitu. Jadi amanah, tanda, perintah itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Yang gampang-gampang saja, sering kita buat contoh. Ya. Anak itu sebagai amanah. Tandanya apa? Tandanya belum bisa membaca. Berarti perintahnya apa? Ajari membaca. Gampang toh amanah. Amanah tubuh, ya, kata orang Jawa, rogo iki titipane sing kuwasa, mongko kudu direksa. Artinya bahwa jasad ini adalah, tubuh ini adalah amanah Allah, maka kita harus merawatnya. Ya. Amanahnya tubuh atau jasad, tandanya lapar, perintahnya ya makan. Tubuh itu jangan disiksa, ya. Kita akan melakukan kesalahan kalau menyiksa tubuh kita sendiri. Jadi amanahnya tubuh. Ya. Tandanya sakit perut. Berarti perintahnya ya berobat. Ya, berobat itu apa? Ya agar sakitnya sembuh. Itu tanda. Amanah tanda perintah. Amanahnya pekerjaan. Ya, pekerjaan, maka pekerjaan itu jangan dianggap sebagai pekerjaan. Pekerjaan itu anggap sebagai amanah. Amanahnya pekerjaan. Tandanya ada tugas. Dari pekerjaan itu ada tugas. Perintahnya selesaikan tugas. Itu. Kita yang pedagang. Amanahnya adalah
pelanggan, yaitu masyarakat umum. Tandanya butuh minyak atau butuh gas. Berarti perintahnya jual gas. Jangan amanahnya pelanggan, tandanya di masyarakat itu nggak ada nggak ada gas, kita jual pisang goreng. Itu nggak amanah lagi itu. Jadi amanahnya pelanggan, tandanya butuh gas, ya, karena di tangga-tangga kita, sekitar kita itu kalau mau beli gas harus jauh sekali, berarti ada tanda butuh gas. Ya kita perintahnya jual gas gitu. Itu amanah, tanda perintah yang gambaran yang kasar, gambaran yang kita temui sehari-hari. Nah itu nanti sampai pada tanda-tanda yang berupa firasat. Tanda itu firasat atau isyarah. Tanda itu ayat. Ya. Sampai pada ayat yang lembut. Yang lembut itu yang ngerti siapa? Yang ngerti kita sendiri. Ya. Maka kepekaan jiwa ini dibutuhkan agar kita bisa menjalankan amanah dengan benar. Itu. Kalau kepekaan jiwa kita itu nggak peka, kita tumpul, kita kadang-kadang sering salah dalam menjalankan amanah. Kita melakukan sesuatu tanpa ada amanahnya. Itu sering. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada amanahnya, ya itu artinya kita tersesat. Ya. Tersesat. Nah, sekarang ini kita mulai belajar untuk memurnikan amanah. Ya. Memurnikan amanah bisa dengan kita harus membersihkan hati. Ya, banyak sekali cara kita membersihkan hati, ya, membersihkan jiwa kita. Ya. Caranya banyak sekali. Kita DN terus secara istiqomah itu nanti jiwa bersih. Atau dalam perilaku sehari-hari. Ya, dalam menjalankan amanah. Katakan amanahnya pelataran, tandanya kotor, disapu. Ya, ketika kita sadari bahwa kita diperintah Allah untuk nyapu, itu sadari, afirmasikan bahwa kita itu sebenarnya tidak membersihkan halaman, tapi kita membersihkan hati kita. Ya, itu. Kalau pada saat kita membersihkan halaman, nyapu halaman, itu kita afirmasikan, kita yakini, niat saya membersihkan hati, maka kita akan bisa jalankan amanah dengan baik. Ya. Hati kita sebersih pelataran yang kita bersihkan, yang kita sapu. Kalau kita nyapu asal-asalan, kita nyapu asal-asalan kotor, ya itulah menunjukkan hati kita kotor. Itu latihan bersihkan hati. Pas kita bersih-bersih mobil misalnya. Nah, bersih-bersih mobil, niati jangan hanya membersihkan mobil, tembuskan sampai ke hati. Jadi ada niat membersihkan mobil, itu sebenarnya hakikatnya itu kita membersihkan hati kita. Kalau ingin hati kita bersih, ya sudah terus bersihkan mobil sebersih mungkin. Bersihnya mobil itu gambaran dari bersihnya hati. Gitu. Hati itu bersih dari apa? Ya. Hati itu akan bersih dari penyakit-penyakit hati, ya. Seperti sombong, seperti takabur, seperti riya, ya, seperti prasangka burung, fitnah, kemudian kejengkelan, kemudian kemalasan, kemudian sering mencari alasan, ya, dalih karena kita tidak mampu melakukan sesuatu. Nah, itu alasan-alasan. Alasan itu hubungannya kadang-kadang dengan komitmen. Komitmen. Kita sering berjanji pada teman, ya, sering berjanji pada teman. Tapi selama berjanji itu kita juga sering mengingkari, ya. Itu bisa untuk mengukur level spiritual kita loh, ya. Jadi saya harapkan teman-teman kalau omong, ya, itu bisa dipertanggungjawabkan, karena kita janji itu ada hakikatnya, kita janji di hadapan Allah, jadi harus kita tepati. Ya, kalau misalnya janji datang jam 5, ya sebelum jam 5 harus datang.
Itu kan ada alasan ini, anak ini, dan lain-lain. Kalau ada alasan, mesti ada tandanya. Ya, ada amanah lain, mesti ada tandanya. Nah, kalau kita nggak bisa datang jam 5, sebelumnya kan ada tandanya, itu cepat beritahu. Mohon maaf, tidak bisa datang jam 5, mungkin terlambat. Ya, itu caranya. Jadi kita tetap tetap bisa menjaga janji kita, tetap bertanggung jawab pada ucapan kita. Itu penting sekali karena ini hubungannya dengan ketauhidan. Jadi jangan sepelekan janji kita, jangan sepelekan apa yang pernah kita ucapkan. Karena kita yang jenengan semualah yang berjalan spiritual itu punya nilai plus di hadapan Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomong, ya, mengucapkan, berpikir atau ada gerontek batin itu yang hati-hati. Jangan sampai omongan kita itu membuat celaka orang lain. Ya. Gimana contohnya? Contohnya misalnya ada orang yang menyakiti kita, ya. Tahu-tahu kita ngomong aja, kamu berani nyakiti aku, tunggu nanti kalau nggak celaka. Nah itu omongan yang nggak boleh diucapkan. Ya. Karena apa? Karena kita sudah melakukan perjalanan menuju Allah. Kita sudah lurus Allah. Kalau itu sering kita ucapkan, ya, maka kita akan mempertanggungjawabkan ucapan kita itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita akan terjadi penurunan ketauhidan. Itu. Karena itu penyakit. Ya, jadi hati-hati kalau bicara, ya, pada teman dan lain-lain. Silakan bergurau, ya, bergurau sepuas-puasnya, katakan memel-memelnya, ya, kalau orang Jawa, guyone memel, nggak apa-apa, gocol-gocol nggak apa-apa, tapi ingat yang satu, jangan sampai ngomong yang bisa merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, ya. Karena apa? Karena dulu saya mengalami hal itu. Sebelum saya bisa mengendalikan pikiran saya, sebelum saya bisa mengendalikan batin saya, itu terjadi seperti itu. Nah, maka bagi sahabat semua, mari kita terus istiqomah dalam berzikir nafas, karena sadar Allah itu dasar, ya. Ma'rifat itu dasar. Ya. Saya akan juga biasakan ketika ma'rifatullah itu artinya, ya, kita ganti dengan kata sadar Allah. Jadi kalau jamaah NSA ngomong sadar Allah itu berarti sudah, itu artinya ma'rifatullah. Itu mulai kita biasakan agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi, ya, bukan kesenjangan pikiran atau apa, kesenjangan persepsi. Terima kasih para sahabat yang telah menyaksikan siaran langsung ini. Semoga bisa memberikan manfaat pada kita, dan mari kita luruskan ketauhidan kita agar kita nanti bisa mendapat kemuliaan hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Saya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.